Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endran Farizi untuk NIM C2C020010. Saya dari Prodi S1 Informatika dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Oke. Di sini saya akan menjelaskan atau mengulas mengenai sinkronasi sistem operasi. Lanjut. Jadi, apa sih sinkronasi sistem operasi tersebut? Sinkronasi sistem operasi merupakan suatu proses secara bersama-sama dan saling berbagi data bersama yang dapat mengakibatkan race condition atau inkonsistensi data. Sinkronasi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses secara kongruen. Proses-proses tersebut dapat disebut dengan kongruen jika proses itu ada berjalan pada waktu yang bersamaan. Selanjutnya, di sini ada perangkat sinkronasi. Untuk perangkat sinkronasi ada 4, yaitu instruksi test and set, semafor, monitor, dan JVM. Untuk instruksi test and set adalah instruksi atomik yang dapat digunakan untuk menangani masalah critical section. Nah, untuk semafor merupakan sebuah variabel yang hanya dapat diakses oleh dua buah operasi standar, yaitu increment dan decrement. Selanjutnya ada monitor, yaitu digunakan untuk menangani masalah yang akan muncul karena pemakaian semafor. Ada juga JVM, ialah mengimplementasikan monitor. Monitor JVM dapat digunakan menggunakan keyword synchronized. Nah, pada sinkronasi ada pula beberapa masalah, yaitu race condition dan critical section. Race condition merupakan suatu kondisi di mana dua atau lebih proses mengakses sumber daya secara bersama-sama. Untuk menangani race condition, jika suatu proses sedang menjalankan critical section, maka proses lain tidak bisa masuk dalam critical section tersebut. Nah, untuk pengertian critical section sendiri adalah critical section merupakan suatu kode segmen dari proses-proses yang memungkinkan terjadinya race condition. Nah, untuk critical section mempunyai beberapa kode, yaitu entry section, critical section, exit section, remainder section. Untuk entry section, kode yang digunakan untuk masuk ke dalam critical section. Untuk critical section adalah kode di mana hanya ada satu proses yang dapat dieksekusi pada waktu tersebut atau pada satu waktu. Nah, untuk exit section adalah kode untuk akhir dari critical section atau mengizinkan proses yang lain. Nah, untuk remainder section adalah kode istirahat setelah masuk ke critical section. Nah, di sini ada solusi untuk critical section, yaitu mutual exclusion, progress, dan bound waiting. Mutual exclusion adalah jika proses P sedang mengeksekusi critical section-nya, maka tidak ada proses lain yang dapat mengeksekusi dalam critical section mereka. Yang kedua adalah progress. Progress sendiri adalah terjadinya kemajuan. Jika tidak ada proses yang sedang dieksekusi dalam critical section dan ada beberapa proses yang ingin masuk ke critical section mereka, maka pemilihan proses akan masuk ke critical section berikutnya tidak bisa ditunda. Nah, yang terakhir adalah bound waiting. Bound waiting sendiri adalah batas waktu tunggu. Suatu keterikatan harus ada pada jumlah proses yang diizinkan masuk ke critical section mereka. Setelah adanya proses yang meminta masuk ke critical section dan sebelum permintaan itu diterima. Oke, sekian dari saya. Andrea Fasi undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.